Nah, cerita ilustrasi kali ini berjudul Pendeta Dituduh Mencuri. Makanya ikutin saya ya sampai habis cerita ini, jangan sampai berhenti supaya kita bisa tahu endingnya seperti apa. Oke. Hai pemirsa semuanya, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dilindungi dan berkati Tuhan. Oke, hari ini saya akan membawakan cerita-cerita ilustrasi yang ada hikmah di balik cerita itu. Ada seorang pendeta diundang makan malam oleh sepasang suami istri di rumahnya. Setelah pendeta itu pergi, sang istri berkata kepada suaminya, "Pak, uang kita 1 juta yang di atas meja itu hilang, Pak. Saya pikir pendeta itu yang mengambilnya. Padahal kan uang itu akan kita berikan untuknya." Dengan marahnya, sang suami berkata, "Oh, jika dia mencuri, berarti kita gak usah datang lagi ke gerejanya." Waktu terus berjalan. 2 bulan kemudian, sang suami bertemu dengan pendeta itu di jalan. Dengan terpaksa, sang suami menyapa pendeta itu. "Shalom Pak Pendeta." Lalu Pak Pendeta itu membalas sapaan sang suami dengan senyuman yang ramah. Akhirnya tanpa basa-basi lagi, si suami mengeluarkan unek-uneknya kepada pendeta itu. Pak Pendeta tentu menyadari bahwa sudah lama kami tidak hadir di ibadah gereja karena kami marah kepadamu. Karena ketika Anda makan malam di rumah kami, uang 1 juta yang ada di meja itu hilang setelah Anda pergi. Dan Pak Pendeta lah orang satu-satunya yang ada bersama kami pada malam itu. Pak Pendeta dengan tersenyum berkata, "Iya benar, uang yang ada di atas meja itu saya ambil. Tapi saya taruh di dalam Alkitab. Karena saya pikir nanti akan kena tumpahan saus. Maafkan saya ya, saya lupa sekali memberitahukan waktu itu kepada kalian. Karena saya berpikir, kalian tiap hari pasti baca Alkitab kan?" Dengan sangat menyesal, sang suami berkata kepada istrinya, "Sudah 2 bulan kita tidak membuka dan membaca Alkitab, dan kita menuduh lagi pendeta itu yang mencuri uang kita." Nah pemirsa, apa yang kita bisa dapat dalam cerita ilustrasi ini? Hikmah apa yang kita bisa ambil? Mungkin kita pernah juga mengalami hal seperti ini, menuduh orang lain berbuat salah kepada kita. Mudah sekali mencurigai orang lain, mudah sekali menghakimi, dan mudah sekali berprasangka buruk, padahal belum tentu kebenarannya. Mungkin satu-satunya jalan yang paling tepat adalah keterbukaan. Kita langsung bicara kepada orang itu, akhirnya kita menemukan suatu kebenaran dan tidak saling mencurigakan lagi. Rajin-rajinlah membaca Alkitab setiap harinya, kita harus selalu bersemangat setiap harinya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. God bless you all. Oh ya, kalau pemirsa punya cerita-cerita ilustrasi atau cerita-cerita tentang pengalaman hidup pemirsa sendiri yang mau pemirsa bagikan dan sharekan kepada saya, dan saya juga akan sharekan lagi untuk bisa menjadi berkat di video ini, pemirsa bisa komen dulu di kolom komentar yang paling bawah dan nanti akan saya balas. Terima kasih, tetap semangat selalu. God bless you all.